Tapi kan karena sebagai wanita ya kadang-kadang suka lupa gitu ngecharge handphone aja, kadang-kadang lupa ngecharge gitu kan. Nah, apalagi motor, tapi dengan solusi boost charging ini sebenarnya nggak usah khawatir ya Pak Pur ya. Minimal ya pokoknya 50-80% udah bisa gitu. Tapi itu untuk di dalam kota. Nah tadi menarik Mas Rizky sempat cerita touring dari Jakarta ke Jawa Tengah begitu ya. Nah untuk touring-touring ini sendiri Alfa Motor dengan sistem teknologi yang bisa menukik sampai 17 derajat begitu, otomatis tidak bisa disangkakan lagi, pokoknya udah oke lah ya untuk dibawa-bawa touring. Untuk stabilitas jalannya ataupun baterainya sendiri dan juga harus bawa 2 baterai. Apakah semua jenis motor ini harus bawa 2 baterai atau saya dengar-dengar kayaknya satu motor ada yang sudah 2 baterai. Pak Pur yang mana nih Pak Pur? Kalau kita cerita jenis motor ya, kan kita sekarang ada 3 model. Ada 3 model. Ada One, yang tadi Mas yang sampaikan. Mas Rizky ya, yang Alfa One. Ada Servo. Servo yang merah dan hijau ini. Dan ketiga adalah Entry yang ini di sini. Ini yang terbaru. Yang terbaru. Oke. Kan? Nah masing-masing memang punya keunggulannya masing-masing, ya kan? Kalau kita cerita mengenai yang kita bilang daily performance atau performance setiap hari, tentunya kita pilih Servo. Dimana kalau dari segi performance, akselerasi dan lain-lain, ini adalah motor yang mungkin paling canggih di antara ketiga motor kami. Gitu ya. Kalau kita cerita mengenai daily utility atau pemakaian sehari-hari, ya kan, inilah motor Entry yang kita ciptakan untuk masyarakat. Dimana ini motor bisa dipakai sehari-hari, dimana 2 baterai itu bisa mencapai 140 kilo. Dengan boost charging capability juga. 140 kilo. 140 kilo dengan 2 baterai tersebut. Tadi Mas Rizky sempat bilang 70 kilo ya kalau yang satu baterai. Satu baterai ya. Oke. Kalau kita cerita daily comfort, di mana pemakaiannya seperti yang mungkin Pak Rizky juga tolong sampaikan juga sebagai salah satu pengguna Alfa yang udah lumayan lama ya untuk memakai Alfa adalah One XP ini, di mana itu kita bilang daily comfort. Karena dari segi riding style-nya dan lain-lain memang itu kita ciptakan nyaman ya, lebih untuk nyaman. ya. Betul. Seperti gitu sih. Oke, berarti kalau untuk wanita berarti lebih disarankan Entry kah atau tiga-tiganya bisa, ya kan, tergantung. Pokoknya kalau misalkan aku lihat yang Alfa One itu kok kayaknya terlalu tinggi gitu untuk saya. Kayaknya laki banget gitu Pak Pur. Jadi jangan bilang wanita, laki-laki. Lebih ke postur tubuh gitu kan, ketinggian dan lain-lain. Oh iya gitu benar kan. juga ya. Iya, betul. Kalau yang mungil-mungil nggak cocok berarti ya. Yang mungil-mungil mungkin lebih Cocoknya comfortable dengan Entry. Contohnya seperti begitu. Kalau yang medium seperti saya bisa semua. Kalau medium semua bisa. Seperti gitu loh. Oke, berarti tergantung kebutuhan dari sehari-hari penggunanya mau apa gitu ya. Betul. Bisa dipilih di antara ketiga jenis motor Alfa ini sendiri. Dan dari segi ini juga affordability, harga penawaran kami dari segi harga itu pun juga kita kaitkan juga dengan fungsi daripada motor-motor tersebut juga. Harganya dong Pak Pur. Kan untuk safety-nya kita nanti harus beli motor listrik berarti budgetnya segini, cocoknya berarti beli yang Alfa Motor yang mana gitu kan. Oke. Jadi kalau One atau One XP itu di 30 jutaan. 30 jutaan. Kalau Alfa Servo kami di 40 jutaan yang dari performance. Kalau Alfa Entry itu di 20 jutaan. Dan juga tambahan sedikit nih ya, kita juga sekarang mempunyai penawaran dalam bentuk sewa baterai. Nah itu yang mau saya tanyain tuh. Ya. Sewa baterai itu gimana sistemnya tuh? Oke. Sewa baterai itu konsepnya itu mirip-mirip dengan misalnya motor konvensional kan ya. Dimana kalau motor konvensional kan tetap kalau kita untuk menggunakan itu kan perlu mengisi bahan bakar. Iya. Ya kan? Bahan bakar itu adalah baterai. Jadi intinya yang kita lakukan adalah motornya dibeli, ya kan? Tapi baterainya disewa. Dimana untuk penyewaan baterai ini pengguna melakukan bayaran bulanan. Untuk sekarang bayarannya Rp250.000. Yang menurut kami Rp250.000 ini sebenarnya juga lebih affordable dibandingkan kalau misalnya mereka beli motor biasa dengan pemakaian bahan bakar. Dimana pemakaian bahan bakarnya pun juga mungkin lebih dari itu, gitu loh. Secara konsep seperti itu.
Jadi kalau nyewa baterai kan nyewa sifatnya, ya kan. Kalau ada masalah dengan baterainya kita tanggung, kita ganti, kita perbaiki dan lain-lain. Kan itu sifatnya nyewa, seperti gitu sih. Nah untuk itu harganya karena baterainya nyewa, harganya lebih affordable lagi. Dimana sekarang karena kita juga lagi ada promosi, harganya bisa cuman belasan juta. Jadi dari belasan juta ke puluhan juta itu berikan pilihan kepada konsumer juga. Gitu. Semuanya tergantung ya, konsumen. Betul. Jadi kalau Mas Rizky mau beli lagi juga bisa, silakan Mas Rizky. Sudah ngincer. Sudah gitu. Tapi Mas Rizky dari tadi manggut-manggut. Nah, untuk yang baterai yang dimiliki Mas Rizky ini beli atau sewa nih? Kalau kami yang Alpha One memang beli. Kalau yang sewa itu hanya di entry. Hanya untuk entry aja. Oh, Entry untuk aja. sewa khusus Entry aja. untuk entry saja. Pokoknya Betul, semuanya diserahkan kepada konsumen begitu. Iya. Betul. Jadi sekarang pilihannya lumayan lebar lah buat para konsumen pengguna Alfa. Oke. Aku ke Mas Rizky. Mas Rizky, dengan banyak variasi dan juga keunggulan dari Alfa Motor, tentunya dari komunitas ini sendiri, pernah nggak sih ada yang bingung udah terlanjur beli Alfa Motor yang tipe apa, ternyata ada yang keluaran terbaru atau teknologi terbaru, terus sempat ada diskusi-diskusi seperti itu nggak sih kalau misalkan dari komunitas sendiri? Ya, tentunya ada. Dan memang itu tujuan berkomunitas, kita saling sharing kan. Nah, nanti kalau misalnya di komunitas juga ada pasar otomotif juga, jadi kita bisa jualan juga produknya Alfa yang sudah, misalnya dia mau ganti ke tipe terbaru, tipe lamanya dijual, pasti banyak juga yang beli. Gitu. Oh, masih banyak yang peminatnya Iya, ya? atau Oke, misalnya oke, nanti oke. dia cerita ke temannya, ini ada yang jual nih di dalam komunitas AOC gitu. Oke, tapi kalau misalkan untuk konsep tadi sewa baterai, nah ini gimana respon dari teman-teman AOC sendiri? Oh luar biasa. Langsung langsung ganti deh entry gitu atau gimana? Kalau ini Boleh jujur sharing ya, cerita? jadi ada teman saya sampai nyesel banget, dia bilang, kok lu nggak bilang sih Ki kalau ada ini entry yang sewa baterai? Lah gue masa harus bilang-bilang. Kenapa nggak bilang-bilang Pak Pur? Karena dia sudah beli motor bensin dan dia ketemu di tempat basket, saya bilang, dia lihat saya pakai Alfa kan gitu, pakai Alfa One, Ki ada yang entry ya begini begitu gitu kan. Kalau nggak bilang-bilang, lah gue kayaknya posting terus deh. Dia bener-bener nyesel dia bilang kan gitu. Oke. Nah, tapi ini kalau misalkan bisa dikatakan sebuah inovasi yang cukup memudahkan konsumen untuk memilih motor listrik sebagai motor utamanya begitu, Pak Pur. Untuk target selanjutnya nih apa dari Alfa Motor, Pak Pur? Untuk selanjutnya ya tentunya kita terus memperbarui performance daripada motor-motor kami. Kita juga tentunya ke depannya akan terus melanjutkan dengan model-model baru kami, ya kan. 3 tahun, 3 model, lumayan PR juga buat kita dari awal. Tapi karena memang kita Kebayang sih, selama Pak Pur. ini sudah melakukan ini ya, satu market research dan juga banyak sekali beberapa hal yang kita lakukan itu sifatnya simultaneous, bukannya sequential gitu ya, tapi simultaneous. Makanya kita bisa mengeluarkan model-model ini dalam waktu dekat gitu loh. Jadi antara One dengan Servo contohnya, itu bedanya itu hanya kurang dari setahun bahwa kita sudah punya 2 model. Kurang dari setahun sudah mengeluarkan 2 model. Betul. One ini kita luncurkan di bulan Agustus 2022. Servo Mei 2023 gitu kan. Jadi itu sudah kita jalankan bareng-bareng. Nah, bersamaan juga back end kita di hulu bisnis kita yaitu di manufacturing itu juga kita siapkan dari awal juga gitu loh. Jadi kita punya pabrik di Cikarang di mana pabrik ini bisa mampu melakukan produksi sebanyak 100.000 unit per tahunnya dengan beberapa shift gitu kan ya. Itu juga kita siapkan bareng-bareng gitu loh. Dan ini karena angle-nya adalah teknologi juga, teknologi baru, dan karena kita mulai dari nol, banyak sekali konsep-konsep teknologi di pabrik yang juga kita terapkan. Termasuk juga mengadopsi ISO sekitar 9001 dan 14001, di mana itu yang berkaitan dengan quality management system QMS, juga berkaitan dengan environmental management system kita. Dan kalau saya nggak salah, kita mungkin mungkin kita perusahaan pertama di dunia motor listrik yang mempunyai kedua ISO tersebut. Wih, boleh tepuk tangannya. Perusahaan pertama ya Pak ya? Pertama. Nah,
Dan juga kita bekerja sama juga dengan Kementerian Perindustrian, juga dianggap sebagai salah satu model percontohan dari pabrikan yang menganut industri 4.0. Gitu. Jadi itu juga menjadi satu hal perhatian buat kami juga karena kami tahu kita semua harus mulai dari hulu nih. Betul. Ya kan, karena walaupun konsumen melihat yang hilirnya, tapi secara proses itu harus kita bangun dari hulunya juga. Jadi awal-awal itu semuanya jalan secara simultan semuanya gitu. Mbak Lista, teman-teman, Mas Rizky udah pernah ke pabrik. Sudah. Mbak Lista silahkan, karena pabrik kita ini sebenarnya kita buka juga untuk banyak pihak, kunjungan, ya kan. Silahkan kalau mau mampir ke pabrik kami, dengan senang hatinya kita akan hosting ke Mbak Lista dan teman-teman. Gitu. Oke, tuh kalau ada yang mau berkunjung boleh tuh, kata Pak Pur, silakan datang ke pabrik Alfa di Cikarang. Di Cikarang. Kalau enggak nanti langsung hubungi akun. Hubungin dulu ya, hubungin dulu. Hubungin dulu, akun IG-nya ada, sosial IG-nya medianya ada, bisa melalui itu segala semua dan berarti lain-lain. bisa kontak ya kalau misalkan ada kunjungan gitu biar dipersiapkan. Nggak bisa langsung besok ya. Bisa ya, kita harus daftar harus dulu, janjian segala terlebih semua dan dahulu. lain-lain. Betul. Pokoknya kalau kunjungan ke sana kesannya itu bangga jadi orang Indonesia, Pak. Kenapa, Mas Rizky? Boleh sharing nggak? Soalnya kan jujur aku belum pernah datang ke pabriknya kan. Nah, kalau Mas Rizky? Karena ya Alfa produk Indonesia yang segitu propernya menurut saya sih gitu. Kayak gitu sih. Gitu. Dari segi apanya kalau pada saat Mas Rizky berkunjung itu mungkin dari segi desain pabriknya kah atau apanya? Boleh sharing-sharing cerita dong, Mas Rizky? Oke, dari awal aja dari titik masuk terus ada tempat yang Instagramable gitu kan. Di dindingnya itu keren banget, ada graffiti-nya. Masuk itu proper banget, penerimaan dari sistem guest relation-nya. Terus gitu bener-bener kalau masuk itu harus ada line-nya sendiri, harus register, harus ini, banyak persyaratannya yang memang itu memang sistem yang proper, yang seperti Pak Pur tadi bilang, tersertifikasi. Tersertifikasi. Certified Sudah EV 2 ya Factory. sertifikasinya ya. Dan satu-satunya perusahaan yang memiliki 2 itu ya Pak ya. Keren banget. Tapi kalau misalkan kita lihat mengenai penjualan dan pasarnya Pak, untuk strategi Alfa sendiri melihat peluang perkembangan motor listrik di Indonesia seperti apa Pak? Alfa tidak hanya satu brand saja untuk motor listrik di Indonesia, banyak sekali brand-brand motor listrik di Indonesia. Nah ini untuk pasarnya nih menurut Bapak gimana nih? Pasar sangat luas, sangat besar. Kalau kita cerita Indonesia aja ya, Indonesia itu kalau dibandingkan dengan negara-negara di luar, terutama di Asia, itu populasi motornya itu juga salah satu yang terbesar. Kita di sini di Indonesia konsumsi motor secara keseluruhan itu sekitar 6 juta, ya kan, give or take. Secara populasi 120 jutaan, gitu kan ya, yang beredar, yang mengaspal di Indonesia. Menjadi salah satu konsumen terbesar untuk motor, gitu kan. Jadi dengan itulah makanya balik lagi ke waktu awal kita mulai melakukan studi mengenai Alfa ini seperti apa dan kenapa harus kita susun dalam bentuk startup. Itu salah satunya adalah potensi pasar yang sangat besar. Dan jangan lupa juga kita sebagai konsumen yang terbesar, salah satu yang terbesar di dunia ini, impian kita itu adalah suatu saat kita juga bisa melakukan ekspor ke pasar luar negeri. Impiannya seperti itu. Impiannya seperti begitu. Tapi gimana caranya? Pokoknya kita harus menguasai pasar di dalam negeri dulu ya. Sudah Pak Pur, pasti ya? itu. Oke. Tapi kita ini menjadi bagian daripada konsumen motor yang terbesar di dunia ini dan seharusnya bisa mempunyai peran dan memberikan devisa untuk negara kita. Gitu. Gitu. Tapi kira-kira mimpi untuk mengekspor ke negara lain, apakah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan bisa tercapai Pak Pur? Bisa dong. Harus bisa dong. Bisa dong. Bisa. Makin bangga ya. Mimpinya jangan Makin lama-lama. bangga. Bangga nih. Sebagai warga Indonesia makin bangga nih saya nih. Oke, tapi berarti untuk peluangnya sendiri kan bisa dikatakan amat sangat luas. Untuk responnya sendiri, untuk penjualannya. Apakah bisa dilihat, mungkin bisa spill kalau untuk angka penjualan dari Alfa Motor sendiri ini sudah menyentuh angka berapa sih Pak? Kalau untuk jumlahnya dan lain-lain untuk sekarang kita belum bisa informasikan, ya kan.
yang bisa kita informasikan adalah bahwa kalau kita lihat dari jumlah dan lain-lain itu kita terus meningkat dari tahun ke tahun. Naik signifikan ya. Terutama di tahun ini gitu kan ya. Dan kita berharap ini menjadi sesuatu perkembangan yang baik, bukan hanya buat Alfa ya, karena ini kan demi kepentingan kita bersama-sama dengan motor listrik dan lain-lainnya secara keseluruhan gitu ya. Jadi kita berharap melakukan adopsi listrik ini bisa terus berjalan dengan cepat, ya kan? Di mana kita terus bisa meningkatkan produksi kita secara keseluruhan, baik itu Alfa atau mungkin brand-brand yang lain juga. Gitu. Karena visi misinya ke depannya salah satu adalah keberlanjutan kan, sustainability, ya kan? Di mana kita ingin menjadi bagian itu, tapi kita tidak bisa melakukan ini sendiri saja, harus bareng-bareng yang lain juga. Harus bareng-bareng. Pak Pur tidak hanya sendiri, ada juga Mas Rizky dan juga konsumen masyarakat Indonesia khususnya ya. Oke, tapi kalau misalkan aku balik lagi nih, masih bingung nih untuk beli motor Alfa ini di mana? Apakah semua dealer Alfa lengkap semua seriesnya, jenisnya dan bisa langsung dibawa pulang, Pak Pur? Udah pasti lengkap. Dan juga kita selalu ingin melakukan ini in partnership ya. Jadi bareng-bareng dengan partner kita dan lain-lain. Tadi semua yang sudah sampaikan itu banyak sekali partner-partner kita yang sudah bergabung bersama-sama untuk menjalani misi-misi ini. Termasuk juga Mas Rizky sebagai bagian daripada komunitas kami untuk menyebarluaskan elektrifikasi itu seperti apa sih gitu loh. Itu banyak kita lakukan tuh, baik juga untuk bus charging station kita di lokasi-lokasi yang intinya ada F&B-nya, di mana kita bekerjasama dengan Kopi Kenangan, dengan Pizza Hut dan yang lain-lain gitu kan. Itu adalah bagian daripada kita memberikan solusi kepada masyarakat yang kita bisa lakukan mudah-mudahan dengan cepat gitu loh. Amin. Gitu sih. Tapi untuk Mas Rizky sendiri, ini peran dari teman-teman AOC untuk tetap eksis nih dalam komunitasnya dan juga memperluas edukasi masyarakat untuk beralih dari motor konvensional ke motor listrik, khususnya ya sekalian jadi pemasaran juga ya untuk Alfa Motor gitu. Udah beli aja Alfa, ini gimana langkah-langkah dari teman-teman Alfa Owners? Kalau dari Alfa Owners selalu ada ngobdar setiap bulannya di seluruh chapter, Jakarta, Bogor, Tangerang, Jawa Barat, Semarang, Jogja, Bali, Surabaya. Ada 7? Ya. Sudah ada 7 chapter? Jadi kita selalu ngopi sebulan sekali. Dari situ aja kita posting di media sosial pasti sudah menyebarkan terkait dengan brand Alfa dan elektrifikasi motor gitu ya, EV motor. Lalu kita juga akan mengadakan program-program kedepannya yang memang selain bermotor, kita menyampaikan pesan keberlanjutan tadi. Kayak misalnya tadi ada nanti rencananya di November, kita mau jalan ke Bandung, kita mau mengedukasi anak-anak SD untuk terkait dengan bagaimana EV motor, bagaimana berkendara dan berlalu lintas yang benar, dan juga kita mau melakukan penanaman pohon di sana. Wow.